وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Beliau terus melafalkan dua kalimat syahadat dan bawaannya begitu sangat tenang ya ikhwah. Tidak teriak-teriak, tetapi yang beliau lakukan mengingat Allah, melafalkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah. Alhamdulillah, padahal ini detik-detik pesawat mencium tanah ya ikhwah. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Sakit olsun. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Kabağa 20 nefer gelsin. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Kalau kita melihat di sana sudah ada yang terlepas dari bagian tertentu ya ikhwah, bahkan sudah ada yang keluar apa itu ya, kita tidak tahu apa itu namanya. Ama eləsin ayağımızda durmaq olmaz. Allahu Ekber. Hamı kənarlarını bağlasın. Hörmətli sərnişinlər, təlimata uyğun hərəkət edin, hər şey yaxşı olacaq. Hamı eləsin, kəmərini bağlasın. Dəhlizdə durmayın. Baik ikhwah, di sini beliau terus melafalkan dua kalimat syahadat, takbir, Allahu Akbar, kemudian melafalkan la ilaha illallah. Seolah-olah beliau sudah siap menerima semua takdir yang Allah berikan kepadanya. Bahkan kalau misalkan kita melihat, beliau tidak henti-hentinya tadi melafalkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seakan-akan pada waktu itu memang waktunya beliau untuk menghadap Rabbul Alamin. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan lain untuk bapak ini. Beliau alhamdulillah dalam keadaan sehat dan selamat ya ikhwah. Alhamdulillah. Beliau melafalkan dua kalimat syahadat, kemudian zikir yang lainnya tiada lain dan tiada bukan. Yang pertama, janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati akan menjadi tenang dan hati akan menjadi tentram. Dan ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam keadaan segenting apapun, kemudian dalam keadaan ujian apapun yang mungkin berat dilalui, tetapi tatkala kita dekat dengan Allah Rabbul Alamin dengan cara mengingatnya, maka insya Allah hati akan lapang, hati akan menjadi tenang walaupun kematian ada di depannya. Dan itu hal yang pertama. Yang kedua adalah dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka dakhala al-jannah, dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan kita bisa melihat di sini ketika beliau ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ya ikhwah, kita akan putar terlebih dahulu bagaimana isi videonya. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Subhanallah. Tatkala beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau terus memujinya. Beliau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan membesarkan Allah Rabbul Alamin. Allahu Akbar. Semua yang ada menimpa dirinya, tiada lain, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap perkara itu dikembalikan kepada Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Kita akan baca terlebih dahulu bagaimana pemberitaan yang ada. Di sini ada CNN Indonesia yang telah mengabarkan berita yang terjadi ini. Berikut fakta-fakta terbaru pesawat Azerbaijan Airlines ya mencium tanah di Kazakhstan. Mohon maaf kami sebut mencium tanah biar tidak terkena batasan begitu ya. Fakta yang pertama, 38 orang yang sudah tiada.
Ya, di sini ada disebutkan kecelakaan Azerbaijan Airlines menelan korban jiwa 38 orang, sementara itu 29 orang lainnya dilarikan ke rumah sakit. Situasinya tidak terlalu baik, 38 orang meninggal, kata Kanat Bozumbayev, Wakil Perdana Menteri Kazakhstan, dilansir Interfax. Baik, kita akan baca selanjutnya, berita selanjutnya dan fakta selanjutnya. Di sini disebut juga pesawat itu membawa 62 orang penumpang dan 5 orang awak kabin. Penumpang terdiri dari 37 warga negara Azerbaijan, 6 warga Kazakhstan, 3 dari Kyrgyzstan, ya, dan 16 warga Rusia. Jadi ada warga Rusia juga di sini. Nah, ini tampak fotonya. Kemudian kita lihat ke selanjutnya. Nah, gara-gara burung, ya, ini menjadi sababiah saja, ya, sababiah burung. Kementerian Kesehatan Kazakhstan menyebut kecelakaan dipicu tabrakan pesawat dengan seekor burung. Tangki oksigen kabin pesawat meledak setelah tabrakan itu. Mesin setempat gagal berfungsi setelah ledakan, dilansir Armen Pers. Ledakan tabung itu juga membuat semua orang di dalam pesawat itu hilang kesadaran. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, dua negara Azerbaijan dan Kazakhstan turun tangan dalam penanganan tersebut, ya. Azerbaijan Airlines, otoritas Kazakhstan langsung menuju lokasi dan membawa korban selamat ke rumah sakit. Sementara itu, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev membatalkan kunjungan ke Rusia untuk pertemuan informal tingkat tinggi dengan para pemimpin kelompok negara-negara bekas Uni Soviet. Dia menyatakan Kamis sebagai hari berkabung nasional. Alhamdulillah, sahabat asik ngaji, itulah pemberitaan yang beredar di media sosial di mana ada pesawat yang mencium tanah. Kita doakan bagi saudara-saudari kita yang meninggal dunia, semoga beliau ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Raudhatun min Riyadil Jannah, dan bagi yang selamat, yang luka-luka dan lain sebagainya, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, diberikan ketabahan, ketawakalan, sehingga bisa menjalani aktivitas hidup seperti sedia kala. Ya Alhamdulillah, mungkin itu dulu video yang bisa kami sampaikan. Kami turut berduka cita dengan kejadian ini. Ada hikmah yang besar di balik kejadian ini. Alhamdulillah, mungkin itu dulu. Jika video kalian bermanfaat, silahkan klik share dan subscribe-nya, dan jangan lupa berikan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.